Dan judul Rindunya Hatiku Sudah Tertahan. Rindunya hatiku sudah tertahan. Yer dan Vio, dua sahabat sejak kelas 1 SDN Merah Putih. Yer, si anak laki-laki yang menyimpan dunia dalam diamnya, dan Vio, sang mentari kecil yang selalu menyinari harinya. Mereka tak terpisahkan, sampai takdir berkata lain. Di penghujung kelas 3, Vio membawa kabar pahit. Ayahnya dipindah tugaskan ke sebuah desa terpencil di Kalimantan. Jauh dari Jakarta, jauh dari Yer. Ya, aku nggak mau pisah, isak Vio. Air matanya membasahi seragam mereka. Aku juga Vio, balas Yer, berusaha tegar. Mereka berjanji akan saling berkirim surat, menjaga persahabatan meski terpisah jarak. Namun, janji tinggal janji. Di desa terpencil itu, Vio kesulitan mengakses komunikasi. Jangankan internet, sinyal telepon pun sering hilang. Surat-surat Yer gak pernah sampai, begitu pula balasan dari Vio. Yer terus menulis, mencurahkan rindunya dalam setiap kata. Ia bercerita tentang sekolah, teman-teman, dan kenangan manis mereka. Ia berharap Vio tahu betapa ia merindukannya. Waktu berlalu. Yer tumbuh menjadi pemuda sukses, namun hatinya tetap kosong. Ia tak pernah melupakan Vio, dan rindunya semakin menggunung. Rindunya sudah tertahan di dalam hatinya, tak bisa lagi ia bendung. Setiap malam, Yer memandangi langit Jakarta, berharap Vio juga melakukan hal yang sama di Kalimantan. Ia membayangkan Vio tersenyum, tertawa, dan mengingatnya juga. Namun ia tak tahu di mana Vio berada, apa yang sedang ia lakukan, dan apakah ia masih mengingatnya. Yer merasa hampa. Ia ingin bertemu Vio, namun ia tak tahu bagaimana caranya. Ia merasa tak berdaya, tak bisa melakukan apa-apa untuk mengobati rindunya. Rindunya pada Vio sudah tertahan di dalam hatinya, membuatnya sesak dan tak bisa bernapas. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang tak bisa ia temukan kembali. Ia hanya bisa pasrah, menunggu takdir mempertemukannya kembali dengan Vio. Namun, ia juga sadar, mungkin saja mereka tak akan pernah bertemu lagi. Dan jika itu terjadi, rindunya akan terus tertahan di dalam hatinya, selamanya. Namun ia tidak sengaja pergi ke Kalimantan. Ia membawa mobilnya dan singgah di sebuah warung. Di sana, ia melihat seorang gadis cantik duduk sendiri. Ia pun berkata dalam hati, "Kenapa aku bisa merasa nyaman duduk di samping gadis ini?" Namun, Vio tidak memperhatikan bahwa Yer memandangnya terus dari jarak meja sebelah. Yer terus memandangi Vio dengan lama. Ia terpukau dengan kecantikan Vio, dengan senyumnya yang manis, dan dengan tatapan matanya yang teduh. Setelah cukup lama memandang, teman gadis itu datang dan memanggil namanya. "Vio, maaf hari ini aku belum bisa antar kamu." Mendengar nama itu, Yer terkejut. "Vio?" Gumamnya dalam hati. Jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah gadis ini adalah Vio, sahabat kecilnya yang selama ini ia rindukan? Ia berusaha menenangkan diri. Ia tidak ingin gegabah. Ia ingin memastikan bahwa gadis itu benar-benar Vio. Yer memberanikan diri untuk mendekati meja Vio. Ia berdiri di samping Vio dan berkata, "Maaf, apa benar namamu Vio?" Vio menoleh ke arah Yer. Ia menatap Yer dengan tatapan bingung. "Iya benar. Kamu siapa?" Yer terdiam sejenak. Ia gugup dan tak tahu harus berkata apa. Ia takut jika gadis itu bukanlah Vio yang ia kenal. Aku Yer," ucap Yer akhirnya, dengan suara bergetar. Vio terkejut. Ia menatap Yer dengan tatapan tak percaya. Yer yang dulu sering main sama aku di SD?" Yer mengangguk. Air mata mulai membasahi pipinya. Vio berdiri dan memeluk Yer erat-erat. "Yer, ya ampun, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini." Yer membalas pelukan Vio. Ia merasa bahagia, lega, dan terharu. Rindunya selama ini akhirnya terobati. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Yer menyadari bahwa Vio tampak berbeda dari yang ia ingat. Vio tampak lebih kurus, lebih pucat, dan lebih pendiam.
Ia bertanya kepada Vio, "Kamu baik-baik saja, Vio? Kamu kelihatan gak sehat." Vio tersenyum pahit. "Aku baik-baik saja ya. Jangan khawatir." Namun Yer tahu Vio berbohong. Ia bisa melihat kesedihan di mata Vio. Yer berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu apa yang terjadi pada Vio. Ia akan membantu Vio mengatasi masalahnya. Dan ia akan selalu berada di sisi Vio, apapun yang terjadi. Lalu Yer berkata, "Bukannya kamu mau pergi tadi? Kata temanmu yang gak jadi mengantar ke kamu." Vio menjawab, "Iya, aku mau pergi hiburan di puncak sama teman-temanku." Yer bertanya, "Bagaimana kalau kamu ikut aku aja nonton pertandingan bola di Tomola? Pasti seru." Awalnya Vio sedikit menolak, takut merepotkan Yer. Namun, pemilik warung berkata, "Iya, udah Vio, mau aja. Daripada kamu sedih di sini, mendingan kamu pergi sama Yer." Akhirnya Vio mau pergi sama Yer. Ia merasa sedikit senang karena bisa bertemu kembali dengan Yer, sahabat kecilnya yang sudah lama hilang. Di perjalanan menuju Tomola, Yer dan Vio saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Yer menceritakan tentang kesuksesannya sebagai seorang pengusaha, sementara Vio menceritakan tentang pengabdiannya sebagai seorang guru di desa terpencil. Yer merasa kagum dengan Vio. Ia melihat bahwa Vio adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berdedikasi. Ia semakin jatuh cinta pada Vio. Namun Yer juga merasa sedih karena melihat Vio tampak tidak bahagia. Ia ingin membantu Vio mengatasi masalahnya. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Sesampainya di Tomola, Yer dan Vio langsung menuju stadion. Mereka duduk di tribun VIP dan menyaksikan pertandingan bola dengan semangat. Vio tampak menikmati pertandingan tersebut. Ia tertawa, berteriak, dan memberikan semangat kepada tim kesayangannya. Yer merasa senang melihat Vio bahagia. Namun di tengah pertandingan, Vio tiba-tiba terdiam. Ia memandangi lapangan dengan tatapan kosong. Yer menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Vio, kamu kenapa?" tanya Yer lembut. Vio tersentak kaget. Gak apa-apa kok Yer," jawabnya dengan senyum tipis. "Kamu gak bisa bohong sama aku, Vio. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan," kata Yer, menatap Vio dengan tatapan penuh perhatian. Vio menghela napas panjang. "Sebenarnya, aku sedang ada masalah keluarga, Yer," ucapnya lirih. Yer menggenggam tangan Vio. "Kamu bisa cerita sama aku, Vio. Aku akan selalu ada buat kamu." Vio menatap Yer dengan tatapan penuh terima kasih. Ia mulai menceritakan masalah keluarganya kepada Yer. Yer mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami apa yang sedang dialami Vio. Setelah Vio selesai bercerita, Yer memeluknya erat. "Aku tahu ini berat buat kamu, Vio, tapi kamu harus kuat. Aku yakin kamu bisa melewati ini semua," bisik Yer di telinga Vio. Vio membalas pelukan Yer. Ia merasa lega karena bisa berbagi masalahnya dengan Yer. Ia merasa bahwa Yer adalah orang yang tepat untuk membantunya mengatasi masalahnya. Yer dan Vio memutuskan untuk meninggalkan stadion dan mencari tempat yang lebih tenang untuk berbicara. Mereka pergi ke sebuah taman yang indah dan duduk di bangku taman. Di sana, Yer memberikan semangat dan motivasi kepada Vio. Ia meyakinkan Vio bahwa ia bisa mengatasi masalah keluarganya. Vio merasa terharu dengan perhatian Yer. Ia merasa bahwa Yer adalah sahabat sejati yang selalu ada untuknya. Setelah mereka berjalan, Yer langsung ingin mengatakan isi hatinya. Namun, sebelum sempat mengatakannya, Vio tiba-tiba melihat kakaknya sedang ada di tempat itu. Vio panik dan pergi tanpa pamit. Yer mencari Vio hingga akhirnya menemukannya. Yer bertanya, "Kenapa kamu pergi tanpa pamit?" Vio menjawab, "Di situ tadi ada kakakku laki-laki. Aku takut kalau dia tahu aku lagi jalan sama cowok. Kakakku akan memarahiku di rumah. Kemungkinan besar kakakku akan menghajarmu." Yer hanya tertawa. "Berarti kakakmu seorang preman, iya?" Vio berkata, "Jangan banyak tanya lagi. Ayo kita harus pergi dari sini secepatnya." Yer berkata, Iya. Kamu mau pergi kemana?"
Vio berkata, aku ingin pulang. Antar aku pulang, Yer. Yer berkata, baiklah, ayo kita pulang. Pas sudah dekat rumahnya Vio berkata, aku turun di sini aja. Aku nggak mau kalau sampai ibu dan ayahku tahu aku lagi jalan sama cowok. Aku dimarahin nanti. Yer berkata, baiklah, kamu turun di sini aja kalau gitu. Setelah turun, Yer langsung mencium pipi Vio. Vio tersenyum. Setelah itu, Yer pulang ke rumahnya dan berkata pada ibunya, aku mau kawin, ibu. Ibunya berkata, tumben kamu niat mau kawin, Yer. Biasanya ibu suruh kawin kamu cuma marah-marah. Pasti ada ini gadis yang sanggup merebut isi hatimu. Yer menjawab, iya dong, ibu. Di keesokan harinya, Yer pergi ke rumah Vio ingin melamarnya. Setelah sampai di situ, Vio sudah pindah tempat lagi. Yer bertanya kepada tetangga Vio yang punya rumah ini, mana Vio, mas? Tetangga Vio menjawab, mereka udah pindah 1 minggu yang lalu, bang. Yer bertanya, pindah kemana, mas? Lalu tetangga Vio menjawab, kalau itu bang kurang tahu mereka pindah di mana. Lalu Yer dengan hati yang sedih masuk ke mobilnya dan sambil menangis. Setelah sampai di rumah, ibunya menanya, mana sudah pacarmu? Katanya mau bawa kenalin ke ibu. Yer hanya terdiam. Ibunya pun ikut sedih. Semoga kamu suka sama akhir ceritanya ya.